Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rahman, NPM 203507091. Di sini saya akan memaparkan tema tentang pemikiran politik Frans Bagnis-Suseno tentang etika politik. Frans Bagnis-Suseno menafsirkan etika politik sebagai suatu filsafat moral, sebagai suatu tindakan praktik moral atau perilaku dan perbuatan dalam berpolitik. Etika politik lahir karena struktur-struktur politik tradisional yang mulai hancur, di mana politik tradisional adalah sebuah era politik karena adanya suatu diskriminasi, mementingkan kepentingan dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh elit. Pemikiran Frans Bagnis-Suseno tentang elit politik, beliau melihat sebuah masalah etika serta mempunyai sebuah pandangan bahwa orientasi dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada semua manusia, sehingga mampu dalam mewujudkan tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Etika politik dapat memberikan sebuah orientasi ataupun pegangan normatif sebagai suatu tatanan dalam kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia. Serta etika politik memuat prinsip dan patokan-patokan agar institusi, lembaga-lembaga, dan para politisi dapat menjalankan fungsinya dengan etis dan beretika yang baik dalam berpolitik. Menurut Frans Bagnis-Suseno, ada 5 prinsip tentang etika politik, yaitu yang pertama, pluralisme. Dengan adanya pluralisme di mana masyarakat harus hidup dalam kemajemukan seperti halnya Indonesia yang di dalamnya terdapat perbedaan baik itu suku, bahasa maupun agama. Sehingga dalam menjalankan kehidupan masyarakat yang berbeda pandangan harus saling toleran dan tidak boleh adanya diskriminasi terhadap apapun. Yang kedua adalah hak asasi manusia. HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai fundamental dan anugerah dari Sang Pencipta, bahwa dengan HAM manusia wajib diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang ketiga adalah solidaritas bangsa, bahwa solidaritas bangsa mengatakan di mana hidup bukan hanya untuk diri sendiri melainkan juga demi orang lain dalam berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem ketatanegaraan dan sistem politik dalam sebuah negara, yang dimana rakyat memegang kendali penuh di dalamnya. Demokrasi sebagai suatu kedaulatan rakyat dan keterwakilan rakyat, yang dimana dengan demokrasi tentunya masyarakat ingin melihat bagaimana calon pemimpin tersebut dalam prosesnya untuk menjadi kepala daerah dalam pertarungan yang bersih dengan pertarungan ide, visi misi, inovasi, dan gagasan. Karena itulah sebagai suatu wujud nyata proses demokrasi yang diinginkan di negeri ini untuk melahirkan sosok pemimpin yang mempunyai moral dan beretika yang baik. Yang terakhir, keadilan sosial. Keadilan sosial sebagai suatu konsep moral dalam kehidupan masyarakat. Keadilan sosial sebagai hak bagi warga negara. Misalnya bahwa dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan seadil-adilnya, dengan tidak membedakan antara rakyat kecil, pejabat, maupun yang lainnya. Jadi, etika politik sebagai sesuatu dalam menghargai suatu perbedaan, mampu bersikap bijak dalam mengambil suatu keputusan, dan untuk kesejahteraan, kebaikan bersama, dan berpegangan terhadap moral dan beretika dalam berpolitik. Pada dasarnya, wilayah etika politik dapat diterapkan pada hukum dan negara. Dua-duanya menata masyarakat, di mana hukum sebagai penata masyarakat secara normatif, dan negara sebagai suatu pemerintahan dalam penataan masyarakat secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.